Adik-adik, kita ketemu lagi dengan video berikutnya, video untuk pembahasan contoh-contoh soal dari SBMPTN. Kita mulai ya, dari soal yang pertama. Soal senam PTN tahun 2011. Hasil aktivitas meristem apakah yang menyebabkan pertumbuhan memanjang batang zeamais? Oke, jadi pertanyaan yang pertama ini adik-adik, kita membahas tentang meristem. Aktivitas meristem yang menyebabkan pertumbuhan memanjang pada zeamais. Ingat tadi adik, zeamais itu adalah termasuk tumbuhan monokotil. Berarti ketika kita bicara pertumbuhan memanjang, tentunya ada dua jaringan yang berperan ya, yaitu meristem apikal dan meristem interkalar. Kecuali meristem lateral kan, karena meristem lateral ini adalah kambium. Dan dia sebagian besar ada di tumbuhan dikotil dan fungsinya untuk pertumbuhan pembesaran, bukan memanjang. Oke, masih mudah, jawabannya jelas yang B. Kita lanjut soal nomor 2. Bunga merupakan modifikasi daun yang memiliki fungsi sebagai organ reproduksi seksual. Pernyataan yang benar tentang bagian dari bunga adalah soal Simaui tahun 2011. Nah, bagian bunga adik-adik. Jadi kalau kita masih ingat bagian bunga, kan ada bagian perhiasan bunga, dan yang kedua ada bagian alat reproduksinya. Nah, kalian mungkin familiar dengan alat reproduksi ya. Kalau alat reproduksi ini dia ada dua tipe. Alat untuk reproduksi jantan namanya adalah benang sari, ya kan? Benang sari. Kalau reproduksi betina namanya adalah putik. Nah, itu kalau reproduksinya. Nah, kalau perhiasannya dia ada beberapa, ada mahkota. Mahkota itu nama lainnya adalah corolla, di mana mahkota ini memiliki daun mahkota, daun atau helaian mahkota. Kalau helaian mahkota ini namanya adalah petal. Lalu yang kedua, ada perhiasan yang berupa kelopak. Nah, kalau kelopak ini nama lainnya adalah calyx, beserta daun kelopak atau helaian kelopak namanya sepal. Nah, oke, itu bagian utama dari bunga. Selain bagian utama ini, ada juga bagian lain. Kalau bagian lain seperti yang nomor 1 ini adik-adik, reseptakulum. Reseptakulum itu adalah dasar bunga. Jadi dasar bunga itu tempat duduknya bunga, gitu ya. Ini benar. Perhiasan bunga yang lain ini benar ya, pernyataan nomor 1. Pernyataan nomor 2, calyx terdiri atas beberapa helaian yang disebut dengan sepal. Calyx itu tadi apa adik-adik? Calyx tadi adalah kelopak tersusun atas sepal, betul, atau helaian kelopak. 3, corolla terdiri atas sejumlah helaian daun yang disebut petal. Corolla itu mahkota tersusun atas petal, betul ya? Lalu yang keempat, pedicellus. Nah, pedicellus itu adalah tangkai adik-adik. Tangkai bunga. Tersusun atas bagian bunga yang terdiri atas jaringan epidermis, betul. Berarti pernyataannya adalah 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya E. Oke, kita lanjut nomor 3, soal senam PTN 2012. Pernyataan berikut ini yang benar tentang manfaat mikoriza bagi tanaman. Oke, Mbak jelaskan tentang mikoriza ya. Mikoriza itu adalah simbiosis antara jamur dengan akar tanaman. Tetapi mikoriza ini tidak merugikan adik-adik. Jadi Mikoriza. Nah, mikoriza ini dia termasuk sebagai simbiosis mutualisme. Jadi menguntungkan kedua belah pihak ya, baik itu jamurnya untung, saya kasih tanda plus, baik itu akar tanaman, dia juga untung. Nah, mikoriza ini jadi dia tumbuhnya di akar, bisa tumbuhnya hanya di permukaan saja, tidak menembus sampai ke dalam, bisa sampai dia menembus akarnya.
Kalau menembus akarnya namanya nanti jadi endomikoriza karena dia sampai ke dalam. Nah, keuntungannya apa adik-adik? Dengan adanya mikoriza ini banyak keuntungan yang bisa diperoleh oleh tanaman. Keuntungannya ada banyak ya. Yang pertama, keuntungannya adalah satu, akarnya menjadi terlindungi. Terlindungi dari apa? Dari patogen yang menyerang, dari patogen yang bisa menyebabkan infeksi pada akar. Lalu yang kedua, akarnya menjadi lebih tahan terhadap kondisi kering, tahan kekeringan. Karena mikoriza ini sangat membantu dalam hal absorpsi air. Jadi keuntungannya dia akan mempermudah adanya jamur pada akar tadi, dia akan mempermudah absorpsi air dan absorpsi unsur hara. Gitu. Nah, terutama di sini adalah ketika kita bicara unsur hara, terutama unsur N adik-adik. Sehingga ketika ada mikoriza pada bagian akar, maka pertumbuhannya menjadi lebih bagus karena unsur nitrogen ini adalah sebagai pupuk pada akar. Jadi pertumbuhannya akan jauh lebih baik. Lalu, dia juga yang akan membantu pertumbuhan bintil-bintil akar. Nah, ini jadi bintil akar ini nanti keuntungannya sama, dia akan membantu proses pengikatan unsur nitrogen menjadi lebih efisien sehingga pertumbuhannya si tanaman itu akan lebih bagus. Oke, berarti pernyataan berikut yang bukan sebagai manfaat mikoriza. Membantu pertumbuhan bintil akar jelas, optimalisasi air dan unsur jelas ya. Meningkatkan ketahanan di kekeringan jelas, meningkatkan ketahanan terhadap radiasi. Oh, kalau radiasi tidak ya, tidak ada pengaruhnya dengan radiasi. Kalau yang E, meningkatkan ketahanan terhadap serangan cendawan patogen, iya, karena dia tadi akar terlindungi. Maka jawabannya D. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Pernyataan yang tidak benar tentang meristem. Oke, kita cek soal SIMAK UI tahun 2013. Meristem afek berfungsi untuk menambah diameter tumbuhan. Oke, cek adik-adik. Apek itu apa adik-adik? Meristem apikal. Kalau apikal itu berarti dia di ujung. Fungsinya untuk pemanjangan. Berarti pernyataan yang A sudah pasti salah ya. Kita cek yang lain dulu. Meristem interkalar terdapat pada pangkal ruas. Interkalar ruas. Berarti betul ya. Meristem primer terbentuk sejak masa embrio, betul. Kambium pembuluh dan kambium gabus adalah jaringan meristem, iya. Jaringan yang sel penyusun bersifat embrional dan berdiferensiasi, betul ya. Meristem itu embrional. Berarti yang tidak benar jawabannya sudah tepat yang A. Kita lanjut. Pernyataan yang nomor 5, pernyataan tepat tentang pembentukan xilem dan floem sekunder pada batang. Soal SBMPTN 2014. Xilem floem sekunder, kalau adik-adik masih ingat tadi di awal, dia terbentuk sebagai aktivitas siapa? Aktivitas dari kambium vaskuler gitu ya, yang berkembang lebih lanjut. Tidak dipengaruhi musim, salah ya, karena xilem floem sekunder ini kan juga berkaitan dengan lingkaran tahun. Nah, dia sangat dipengaruhi oleh musim. Kalau musim hujan, itu nanti ketebalan lingkaran tahunnya akan semakin meningkat. Oke, terjadi pada tumbuhan monokotil, jelas salah, karena ini adalah aktivitas kambium, berarti jawabannya pasti pada tumbuhan di kotil. Ke arah luar membentuk xilem, ke arah dalam membentuk floem. Kebalik ya, harusnya kalau xilem itu ke dalam, floemnya keluar. Berasal dari jaringan perisikal, salah juga, menyebabkan terbentuknya lingkaran tahun. Betul ya, jawabannya adalah E. Jelas. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Beberapa dahan pohon mangga terlihat mengering dan runtuh. Peristiwa ini menunjukkan adanya kerusakan jaringan titik-titik. Di sini ada kata kunci, mengering dan runtuh. Kalau daunnya mengering, berarti proses pengangkutan airnya terganggu, sehingga kerusakannya pasti berkaitan dengan jaringan
pembuluh ya, karena pembuluh angkut terutama silem. Oke. 7. Jaringan peristem SBMPTN 2016 di bawah ini ditunjukkan pada nomor 1 ada meristemnya adik-adik? Ada ya, namanya meristem apikal. Nomor 2 meristem apa adik-adik? Lateral ya, meristem lateral, betul. Atau kalau itu ruas nanti bisa interkalar. Nomor 3 apikal juga. Oke, berarti jawabannya 1, 2, 3 ya, karena semuanya ada meristemnya. Kita lanjut soal nomor 8 SBMPTN 2016. Jaringan peridem akan segera menggantikan jaringan rusak pada batang. Jaringan yang digantikan tersebut adalah jaringan yang digantikan. Oke, peridem itu siapa? Peridem ini adalah jaringan velogen, jaringan velum, dan jaringan veloderm. Jadi kalau tadi di awal ketika membahas materi, velogen, velum, veloderm ini adalah jaringan pengganti epidermis. Jadi pada batang yang tua, epidermis rusak, itu digantikan fungsinya sama velogen, velum, veloderm atau digantikan oleh periderm. Maka jawaban nomor 8, jaringan yang digantikan adalah epidermis. Oke, kita lanjut nomor 9. SBMPTN 2016. Akar lateral yang tumbuh di zona diferensiasi dalam meningkatkan kemampuan akar menyerap air dan unsur hara. Akar lateral berasal dari, akar lateral itu akar samping atau akar cabang. Nah, akar cabang atau dengan akar lateral itu selalu terbentuk dari perisikkel. Yang tadi saya katakan, perisikkel itu fungsinya membentuk cabang. Kalau dia pada akar berarti dia membentuk cabang akar. Kalau dia pada batang maka dia membentuk cabang batang. Gitu. Oke, kita lanjut nomor 10. Seleksi unsur hara yang diserap tumbuhan dilakukan melalui pita Kaspari yang terdapat pada jaringan. Oke, pita Kaspari adik-adik. Pita Kaspari itu di bagian endodermis. Jadi gini, endodermis itu terbagi menjadi 2. Ada endodermis yang menebal, mengalami penebalan, namanya disebut dengan pita Kaspari, yang sifatnya ini sulit ditembus air, sehingga dia menghambat proses pengangkutan juga karena sulit ditembus air, sehingga dia bisa untuk seleksi unsur hara. Sementara kalau yang tidak menebal namanya adalah sel penerus. Jadi sel penerus ini sangat mudah ditembus oleh air, jadi dia tidak menyebabkan seleksi unsur hara. Jadi karena dia mudah ditembus, tidak ada proses seleksi begitu. Kita lanjut nomor 11 SBMPTN 2016. Sel kambium pembuluh batang dikotil yang membelah dan berdiferensiasi menuju ke arah bagian luar batang. Ke arah bagian luar batang dari kambium. Oke. Masih ingat tadi adik, kambium kalau dia membelah lagi atau berkembang lagi ke arah luar, dia membentuk siapa adik-adik? Floem sekunder ya. Ke arah dalam dia akan membentuk silem sekunder gitu. Maka jawabannya floem sekunder ya, karena ke arah luar. Oke, kita lanjut nomor 12. SBMPTN 2017. Manakah pernyataan berikut yang tepat untuk bagian B? Oke, kita lihat adik-adik. Kita lihat ya, kalau bagian A apa ini? Epidermis ya, jelas permukaan atas. Bagian B itu yang ini, kita lihat di sini ada penebalan sel. Dia adalah jaringan penyokong. Jadi B ini yang tadi kita sebut sebagai kolenkim. Atau bisa juga kalau dia batangnya sudah tua, maka sklerenkim. Oke. Nah, kemudian yang C ini masih bagian epidermis. Yang D ini adalah palisade. Lalu yang E adalah spons. Yang F epidermis bawah. Ya kan?
Kemudian, aduh yang G tidak terlalu terlihat gambarnya, tapi ini sepertinya jaringan dari epidermisnya juga masih sama. Kemudian yang H ini nggak terlalu jelas, yang I ini stomata, tapi nggak masalah ya, GH karena pertanyaannya nanti B. Kemudian yang J ini, oh ini jaringan pembuluh, J-nya yang bawah berarti dia phloem, K-nya yang atas berarti xilem, L-nya sama, ini stomata ya. Oke. Pernyataan yang tepat untuk huruf B, berarti huruf B ini kan ini ya. Huruf B itu yang ini. Kolenkim dan sklerenkim. Berarti jaringan yang berfungsi sebagai jaringan penguat, jaringan yang tersusun atas sel heterogen, dinding sel mengandung lignin, selulosa, pektin, dan selulosa. Kloroplas tidak ditemukan pada jaringan tersebut, selnya dapat berdiferensiasi menjadi trikoma. Mana pernyataan yang menunjukkan sebagai jaringan kolenkim atau sklerenkim adik-adik? Yang A ya, jaringan yang berfungsi sebagai penguat atau penyokong. Oke, kita lanjut. Nomor 13, SBMPTN 2017, tumbuhan teh yang dipangkas puncuknya, dia akan meningkatkan pertumbuhan percabangan ke samping dan jumlah daunnya. Kenapa? Oke, ini ada pengetahuan umumnya ya. Jadi ketika tumbuhan dipangkas di bagian ujungnya, maka dia berfungsi untuk menghilangkan dominasi apikal, sehingga pertumbuhan ke atasnya akan tertekan. Hormon auksin di bagian ujungnya akan tertekan, sehingga dia akan tumbuh ke samping. Berarti jawabannya yang menekan pertumbuhan meristem apikal. C, dan meningkatkan meristem lateral ya, betul yang C. Ini, menekan pertumbuhan meristem apikal dan meningkatkan pertumbuhan lateral. Oke. Lanjut lagi soal 14, SBMPTN 2018. Beberapa tumbuhan punya nilai ekonomi yang tinggi, salah satunya adalah cendana. Cendana berbau harum karena batang yang ditumbuhi lumut kerak sehingga menyembah hasil bau harum. Enggak ya, lumut kerak itu tidak berkaitan dengan berbau harum karena dia biasanya untuk vegetasi perintis. Batang yang dihuni serangga menghasilkan feromen bau. Enggak. Memiliki simbion berupa bakteri yang menghasilkan resin, tidak ada simbion bakterinya ya. Batangnya mengandung minyak atsiri. Nah, ini yang betul D. Jadi minyak atsiri itu hasil metabolismenya yang menghasilkan berbau harum. Sama dengan batang atau daun minyak kayu putih itu ya. Daun minyak kayu putih itu juga sama, dia ada minyak atsirinya. Soal nomor 15. Soal terakhir UTBK 2019, kambium pembuluh pada batang dikotil akan membentuk phloem sekunder dan xilem sekunder. Arah pembentukan yang benar. Ingat kalau phloem sekunder berarti arah luar ya. Phloem sekunder luar, xilem sekunder dalam. Berarti jawabannya yang mana adik-adik? A ya, keluar membentuk phloem sekunder, ke dalam membentuk xilem sekunder. Maka jawabannya A. Oke adik-adik, sudah selesai untuk pembahasan soalnya. Nah, nanti silahkan kalian pelajari lebih lanjut. Seandainya memang masih ada masalah, ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.